para mufassir dari kalangan sahabat dan tabi'in ternyata memulai kesibukan itu dengan sholat. Iya. Rupanya di sini seakan-akan memberikan pengetahuan atau mengingatkan kita bahwa sebaik-baik kesibukan adalah sholat. Yep. Oleh karena itu, menyibukkan diri pada awalnya dengan sholat. iya. Jadi kalau ada orang sibuk yang lain kemudian melalaikan sholat, berarti itu malpraktek kehidupan. Malpraktek kesibukannya di luar zikrullah. Jadi itu yang saya katakan tadi. Makanya orang yang nggak baca Quran itu, yang alasannya sibuk, sebetulnya bukan karena dia sibuk kan Ustaz Deden. Yeah. Ada yang kacau di pikirannya, ada yang kacau di hatinya. Begitu juga orang yang kesibukannya melalaikan sholatnya. Padahal yang harusnya sibuk pertama kali, kita tuh sibuk sholat. Bukan sibuk yang lain. Gitu kira-kira yang benar. Iya. Jadi sholat dulu, baru yang lain. Jadi ada yang nggak sengaja nggak sholat malam, takut besok kesibukannya terganggu. Gara-gara sibuk sholat malam. Akhirnya nggak sholat malam. Nggak pernah sholat malam. Akhirnya. Wah ini benar-benar sholat malam. Malpraktek kehidupan itu. Malpraktek kehidupan di situ. Ya. Maka tadi disampaikan bahwa ketika sudah selesai dari sholat, maka tegaklah berdoa. Yep. Jadi rupanya, janganlah kemudian setelah sholat itu melupakan berdoa. Harus terus dilanjutkan dengan berdoa. Dan begitulah kehidupan termasuk itu. Berdoa usai sholat fardu, bukan bid'ah. Iya. Baik berdoa sendiri maupun berdoa berjamaah. Gitu ya. Iya. Karena ada yang habis sholatnya nggak doa, nggak zikir. Katanya itu bukan perilaku Rasulullah SAW. Ya. Ini yang berkati ini sahabat Nabi ini. Ya. Bagaimana mungkin memutuskan antara sholat dengan doa? Silakan lanjut, Ustaz Deden. Iya, jadi kalau ada yang mengatakan berdoa setelah sholat atau berzikir setelah sholat itu sesuatu yang bid'ah, mungkin bisa dalami lagi ayat ini. Fa'idza faragta fansab, karena para salaf saleh kita ternyata diantaranya menafsirkan fansab itu adalah menyusul rangkaian sholat dengan berdoa. Nah, kemudian tekanan juga dari para mufassir kita, para salaf kita, itu al-faraid. Jadi faragta di situ menyelesaikan sholat-sholat yang wajib atau perintah-perintah yang wajib. Tetapi memang di sini khususnya sholat yang 5 waktu. Kemudian fansab di sini itu adalah sholat malam. Jadi kesibukannya adalah sholat, dilanjutkan lagi dengan sholat, dari sholat ke sholat. Nah, baru setelah itu kemudian faiza faragta fansab, bahwa tablighur risalah itu faragta. Kemudian fansab, jihadil kufar, memerangi orang-orang kafir. Nah, artinya kesibukan seorang muslim itu dari sholat ke sholat, dari kewajiban ke kewajiban yang lain, dari sholat fardu ke sholat qiyamul lail, dari tablighur risalah kepada jihad. Dan ini dikerjakan tanpa ada satu waktu pun yang nganggur. Semua pada terisi sampai
sampai wa ila rabbika farghab gitu di ayat yang ke-8.